Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Beni Ismail, tentunya masih di pelajaran fisika, khususnya kelas 10, teknik bisnis sepeda motor, teknik logistik, dan TKJ. Kurang lebih selama 30 menit ke depan saya akan menemani kalian ya secara virtual, dan mudah-mudahan walaupun dalam keadaan COVID-19 ini kita semua tetap semangat 45 dalam menempuh pendidikan dan mencari ilmu ya. Kemarin kita kan masih dalam nuansa 17-an ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya tetap terus berkobar semangat 45 dan terus mempertahankan serta melestarikan perjuangan para pahlawan kita semua yang sudah gugur memerdekakan Republik Indonesia ini. Sebelum kita mengupas tuntas materi yang akan saya sampaikan di hari ini, tepatnya di tanggal 19 Agustus 2020, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama kita mendoakan para pahlawan kita juga yang sudah berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, kemarin kita minggu kemarin kita sudah membahas perihal gerak ya, mulai dari definisi gerak, kemudian jarak, kemudian perpindahan, dan menghitung jarak serta perpindahan pun sudah dibahas minggu kemarin. Nah, untuk minggu sekarang masih membahas perihal gerak ya, karena minggu kemarin belum selesai. Ini adalah materi lanjutan masih di bab gerak ya. Kalau sekarang kita akan membahas perihal macam-macam atau jenis-jenis gerak benda. Dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, oleh karena itu, agar lebih paham kalian, nanti akan saya hadirkan animasi perihal dua subbab yang akan dipahami oleh kalian. Nah, oleh karena itu, simak videonya mulai dari awal sampai dengan akhir. Untuk link tugas nanti akan saya share. Mohon maaf sampai sekarang masih dalam perbaikan oleh tim teknisi ya. Kemudian untuk absen pun masih sama, masih dalam proses perbaikan. Nanti akan saya share di grup WhatsApp untuk pengumpulan tugas ataupun absen. Nah, ini dia, langsung saja tidak panjang lebar lagi, saya akan menghadirkan satu buah video animasi yang akan membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selamat menyaksikan. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Definisi gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan sebuah benda, baik hanya dilakukan sekali maupun dilakukan berkali-kali. Gerak tersebut dapat berupa gerak maju, mundur, naik, maupun turun. Dalam video ini, kita akan mempelajari secara singkat tentang gerak benda dalam lintasan lurus. Gerak tersebut dapat dilakukan secara beraturan maupun berubah beraturan. Namun, sebelum kita membahas lebih banyak tentang kedua gerak ini, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda dalam lintasan yang lurus. Gerak ini dapat berupa gerakan dengan kecepatan tetap maupun dengan kecepatan berubah.
Dalam bahasan ini, kita hanya memfokuskan gerak benda dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB, dan gerak benda dengan kecepatan berubah beraturan atau biasa disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus, di mana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya, kecepatan benda tidak berubah dari awal pengamatan hingga akhir pengamatan atau percepatannya nol. Karena tidak mengalami perubahan kecepatan, grafik antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan dapat ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Kecepatan pada gerak lurus beraturan dapat dihitung secara matematis menggunakan rumus berikut ini. V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, S adalah perpindahan yang dilakukan benda dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga memberikan percepatan yang tetap. Adanya percepatan pada gerak ini adalah letak perbedaan utama antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dari gerak lurus berubah beraturan adalah sebagai berikut. Sedangkan grafik antara percepatan dan waktu dapat ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan dapat berupa gerak lurus dipercepat secara beraturan. Sebagai contoh adalah buah kelapa yang jatuh dari pohon. Dan gerak lurus diperlambat, sebagai contoh adalah sebuah bola yang dilempar lurus ke atas. Percepatan sebuah benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan VT kurang V0 per T, di mana A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, VT sama dengan kecepatan akhir suatu benda dalam satuan meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon, dan T sama dengan selang waktu yang diperlukan selama perubahan kecepatan terjadi dalam satuan detik. Jarak yang ditempuh oleh benda dalam melakukan gerak lurus berubah beraturan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2A kali T kuadrat, di mana S sama dengan jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter, V0 sama dengan kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Aplikasi dari rumus tersebut dapat dilihat pada contoh soal sebagai berikut. Contoh soal pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon.
Apabila mobil itu melakukan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat selama 5 detik, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu tersebut? Penyelesaian: S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. S sama dengan 10 kali 5 ditambah 1/2 kali 2 dikali 5 kuadrat. S sama dengan 50 ditambah 1/2 kali 50. S sama dengan 50 ditambah 25, sehingga diperoleh jarak yang ditempuh benda sebesar 75 meter. Contoh soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sebesar 6 meter per sekon. Karena melihat hambatan, mobil tersebut melambat dengan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika waktu yang dibutuhkan mobil ketika mulai melambat sampai berhenti adalah 3 detik, berapakah jarak yang ditempuh mobil selama melakukan perlambatan hingga berhenti? Penyelesaian: S sama dengan V0 kali T dikurang 1/2 kali A dikali T kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda melakukan perlambatan. S sama dengan 6 kali 3 dikurang 1/2 dikali 2 dikali 3 kuadrat. S sama dengan 18 dikurang 1/2 dikali 18. S sama dengan 18 dikurang 9. Sehingga diperoleh nilai S sama dengan 9 meter. Sekian dulu pembahasan singkat tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi demikian penjelasan perihal gerak lurus ya. Ada 2 pembahasan tadi. Yang pertama, di dalam gerak lurus itu ada 2 ya. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, secara signifikan, secara singkatnya, untuk gerak lurus beraturan itu dia kecepatannya itu konstan ya. Kemudian kalau berbicara tentang gerak lurus berubah beraturan itu adanya percepatan ya. Kemudian di situ yang dimaksud dengan percepatan itu adalah ketika kalian menggunakan yang namanya, misalkan kan kita naik motor, itu ada dua pengaruh, itu ada diperlambat dan ada ditambah ya. Jadi percepatan itu yang mempengaruhi kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah yang ada di kilometernya. Kecepatannya misalkan 120 km per jam ya, nominal atau jumlah yang ada di dalam speedometer. Kemudian kalau percepatan itu adalah proses penambahan atau pengurangan kecepatan tersebut. Ya, kalau sekiranya dikurangi kecepatannya atau diperlambat, itu nanti dalam rumus mencari jaraknya itu dikurangi. Tapi kalau sekiranya tidak ada perlambatan, itu berarti rumusnya menggunakan positif. Itu tadi di dalam proses gerak lurus berubah beraturan. Jadi di perbedaan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya linier dan percepatannya itu 0. Kalau di gerak lurus berubah beraturan, dia percepatannya konstan naiknya. Misalkan yang pertama ngegasnya itu 120 km per jam dalam waktu misalkan 5 detik. Nah, kemudian dalam waktu 5 detik yang akan datangnya pun itu dia akan bertambah konstan ya.
bertambahnya berarti 5 detik, kemudian bertambahnya dari 5 km per jam, kemudian nanti di 5 detik kemudian itu nambah 5 km per jam. Jadi terus menaik, tapi waktunya sama. Ya, nah ketika menghitung pun itu yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, itu yang pertama jenis percepatannya. Ya, ingat jenis percepatannya. Kalau mau menghitung GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu yang harus kalian ketahui. Kalau sekiranya diperlambat, berarti dia rumusnya minus. Kalau dia tidak ada perlambatan atau tidak ada halangan ya di depan, tidak ada proses pengurangan, itu berarti gerakannya konstan terus, dia tidak ada proses pengurangan. Tapi rumusnya adalah plus. Nah, mungkin itu secara singkat perihal perbedaan dari GLB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau sekiranya misalkan kalian masih ada kurang paham atau masih ada yang perlu dipertanyakan, itu bisa dipertanyakan di grup WhatsApp ya. Untuk absen, saya ingatkan kembali itu di panel komentar YouTube. Nanti linknya akan saya share ya, link untuk materinya pun itu akan di-share di grup WhatsApp. Nah, untuk Google Form absennya masih dalam proses perbaikan ya. Jadi sorry banget belum bisa di-share di WhatsApp group. Oke, dengan pertemuan yang singkat ini secara virtual, saya harap kalian mampu dan bisa menambah wawasan literasi yang kalian cari, baik itu di internet ataupun di buku-buku yang lainnya. Jadi manfaatkan waktu yang memang dengan keadaan seperti ini, manfaatkan secara maksimal, jangan sampai kalian menyesal ketika kalian sudah tidak memaksimalkan atau menggunakan waktu yang kalian miliki dengan hal-hal yang positif. Jadi pergunakan waktu ini dalam menjalankan amanat yang sudah diberikan oleh orang tua kalian. Cukup ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian terima kasih juga untuk yang sudah nge-share di YouTube ya. Ini materi pun saya dapat dari internet, menyadur dari YouTube. Ini salah satu situsnya dari Belajar 43. Jadi kalau kalian memang mau mencari referensi atau literasi, sudah banyak di YouTube. Tugasnya pun yang sudah saya berikan itu bukan download dari YouTube, tapi membuat hasil video kalian sendiri. Jadi di YouTube hanya sebatas dari referensi ya, tidak ciplak download langsung dikirim ke saya, tapi dimodif ataupun yang download dari YouTube itu adalah sebagai acuan kalian, sebagai dasar kalian ketika membuat tugas dari macam-macam gerak. Masih banyak macam-macam gerak benda yang belum saya share. Nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas perihal gerak melingkar, kemudian gerak roda-roda. Nah, jadi buat kalian silahkan dikuasai terlebih dahulu materi tersebut. Nanti minggu depan saya akan share perihal masih gerak benda, namun beda jenisnya ya, itu gerak melingkar dan gerak roda. Jadi cukup dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sehat dan sukses selamanya buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Masih semangat terus dalam masa pandemi ini. Terus semangat di bulan Agustus ini karena kita masih dalam posisi kemerdekaan Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurnia.